Sarman menghela napas panjang, matanya menatap hamparan hutan yang berdiri angkuh di hadapannya. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, daunnya lebat, membentuk kanopi yang hampir menutupi cahaya matahari. Angin bertiup lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Udara di sekitar hutan itu lebih berat dari biasanya, seakan ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakannya. Ia mendengar bisikan samar dari warga desa yang berdiri di belakangnya, berbicara lirih tentang kutukan yang menyelimuti tempat ini. Namun, Sarman mengabaikan semua itu. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Aku sudah menebang ratusan pohon di berbagai tempat, katanya dengan suara mantap. Hutan ini tak ada bedanya dengan yang lain. Pak Tarman, sesepuh desa yang berusia hampir 70 tahun, maju dengan langkah gontai. Kerutan di wajahnya semakin dalam ketika ia menatap Sarman. Nak, kau tak paham apa yang kau hadapi. Hutan ini bukan sekadar hutan. Leluhur kita telah memperingatkan sejak lama, pohon-pohon di sini memiliki penjaganya. Mereka tidak akan diam saja jika kau mengusik tempat ini. Sarman hanya tersenyum tipis, sedikit mencemooh. Baginya, ini hanyalah dongeng yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak mengambil kayu di sini. Sudah terlalu banyak orang yang takut tanpa alasan. Namun, pikirannya berubah ketika seekor burung gagak tiba-tiba melintas di atas kepalanya, mengeluarkan suara serak yang menggema di antara pepohonan. Suara itu begitu aneh, seperti jeritan manusia yang tersangkut di kerongkongan. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga desa mundur perlahan, seakan tidak ingin berada terlalu dekat dengan Sarman dan kelompoknya. Tapi Sarman menggelengkan kepala. Ia tak akan mundur hanya karena mitos dan suara burung. Siapkan peralatan, perintahnya kepada anak buahnya. Kita mulai bekerja. Saat para pekerja mulai bergerak, Pak Tarman menghela napas berat. Kalau kau tetap keras kepala, aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ingat, jika sesuatu terjadi, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Ia kemudian membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan Sarman dengan sebuah firasat aneh yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Matahari mulai turun ke ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah namun menyimpan ketegangan. Hutan itu tampak semakin gelap, seolah menelan cahaya yang tersisa. Sarman mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang merayapi tengkuknya. Ini hanya pekerjaan biasa, batinnya. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Seperti langkah kaki, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Sarman menoleh cepat, namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan pohon yang bergoyang pelan. Ia menghela napas dalam. Jangan bodoh, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini hanya imajinasi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sarman melangkah ke dalam hutan dengan gergaji mesin tergantung di bahunya. Udara semakin lembab, dan aroma tanah basah bercampur dedaunan tua menusuk hidungnya. Cahaya matahari yang tadi masih menyelinap di sela-sela dahan kini hampir sepenuhnya tertelan oleh pekatnya hutan. Langkahnya terasa lebih berat, bukan karena medan yang sulit, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan seakan ia sedang berjalan menuju sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Para pekerja di belakangnya tampak ragu. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik, sementara yang lain sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa jalur keluar masih ada. Sarman mendengus. Kalian ini kenapa? Takut sama cerita orang tua tadi? Katanya sambil melangkah lebih jauh. Ini cuma hutan. Pohon-pohon ini tak akan menyerang kita. Namun, saat mereka tiba di tengah hutan, semua terdiam. Di depan mereka, berdiri pohon raksasa dengan batang sebesar 5 orang dewasa yang saling berpegangan. Kulit kayunya hitam legam dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba keluar dari dalam bumi. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Segalanya terasa beku di tempat itu. Seorang pekerja, Dharma, menelan ludah. Pak Sarman, ini pohon yang mau kita tebang. Suaranya terdengar gemetar. Sarman mengangguk tanpa ragu. Ya, ini dia. Ia menepuk batang pohon itu keras, mencoba menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Tapi saat tangannya menyentuh permukaan kayu yang kasar itu, ia merasakan sesuatu, denyutan. Seperti detak jantung yang sangat lambat,
nyaris tidak terasa. Sarman mengerutkan kening dan menarik tangannya cepat. Kita mulai bekerja, katanya, berusaha mengabaikan sensasi aneh yang tadi ia rasakan. Para pekerja mulai menyiapkan peralatan, tetapi semuanya berjalan lebih lambat dari biasanya. Gergaji mesin yang biasanya langsung menyala kini sulit dihidupkan. Rantai salah satu gergaji tiba-tiba putus sebelum digunakan. Dan yang paling aneh, angin berhembus dari dalam hutan, membawa suara seperti bisikan yang tak jelas asalnya. "Pak, ini pertanda buruk," bisik Dharma. Wajahnya sudah dipenuhi keringat meskipun udara di sekitar terasa dingin. "Kita sebaiknya pergi." Sarman mendengus. "Persetan dengan pertanda buruk," katanya keras. "Kita sudah dibayar untuk ini. Tak ada yang pulang sebelum pohon ini tumbang." Dengan tangan kokoh, ia meraih gergaji yang akhirnya berhasil menyala. Suara mesin menggelegar, memecah kesunyian yang mencekam. Tapi saat mata pisaunya menyentuh batang pohon itu, sesuatu terjadi. Tanah di bawah mereka bergetar, akar-akar besar bergerak pelan seperti ular yang baru terbangun. Dan dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara, bukan suara angin, bukan suara binatang, tetapi suara yang menyerupai rintihan, seperti jeritan seseorang yang terkubur di dalam tanah sejak berabad-abad lalu. Sarman menggenggam erat gagang gergaji mesinnya, meskipun hatinya mulai diliputi kegelisahan. Getaran tanah semakin terasa, membuat dedaunan di sekitarnya berguguran perlahan, seolah hutan itu bernapas. Akar-akar besar yang menjulur di tanah bergerak pelan, seperti ular yang merayap mencari mangsa. Para pekerja mulai mundur satu persatu, wajah mereka pucat seperti baru melihat hantu. "Pak, kita harus pergi sekarang," bisik Dharma dengan suara tercekat. Sarman menggertakkan giginya, ia tak bisa membiarkan ketakutan bodoh menghalangi pekerjaannya. Dengan sekuat tenaga, ia kembali menekan gergaji ke batang pohon. Suara mesin meraung kencang, menggema di seluruh hutan, namun suara itu kalah oleh jeritan yang tiba-tiba muncul dari dalam batang kayu. Jeritan itu menyerupai tangisan seseorang, menyeramkan, memekakkan telinga, dan terdengar begitu nyata. Sarman terlonjak ke belakang, melepaskan genggamannya pada gergaji yang masih berputar. Para pekerja semakin ketakutan, beberapa berlari menjauh, meninggalkan alat-alat mereka. Sarman mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Itu hanya suara resonansi dari serat kayu. Teriaknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, tak ada yang mendengarkan. Langit yang tadinya hanya redup kini berubah menjadi kelam. Awan gelap bergulung cepat di atas mereka, seakan sesuatu di dalam hutan ini benar-benar murka. Angin yang tadinya sepoi-sepoi berubah menjadi badai kecil, menerbangkan dedaunan dan menciptakan suara siulan panjang yang terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Lalu, tiba-tiba, gergaji mesin Sarman berhenti berputar. Mesin itu mati begitu saja, seperti kehabisan tenaga. Sarman mencoba menyalakannya kembali, tetapi percuma. Saat ia menatap ke depan, matanya membelalak. Retakan muncul di permukaan batang pohon yang tadi ia tebangi, seperti luka menganga. Dari dalam retakan itu, merembes cairan kental berwarna merah gelap, seperti darah. Dharma menjerit ketakutan, mundur dengan napas tersengal. "Pak, ini bukan pohon biasa. Ini sesuatu yang tak boleh kita sentuh." Sarman ingin mengatakan bahwa itu hanyalah getah, bahwa ini hanyalah kebetulan aneh. Namun, bibirnya seakan terkunci. Matanya tetap terpaku pada cairan merah yang terus mengalir dari batang pohon, sementara suara jeritan dari dalam semakin lama semakin jelas. Ia baru menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang hidup di dalam pohon itu. Sesuatu yang telah terkubur selama ratusan tahun, dan kini mulai bangun. Sarman berdiri kaku, tatapannya terpaku pada cairan merah pekat yang terus merembes dari batang pohon raksasa. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang seperti palu godam menghantam dadanya. Angin semakin kencang, menciptakan suara siulan yang terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Para pekerja yang masih tersisa mulai melangkah mundur, ketakutan yang mencekam telah menguasai mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, suara retakan menggema di udara. Dari dalam batang pohon, terdengar bunyi mengerikan seperti sesuatu yang bergerak dan menggeliat di dalamnya. Sarman merasakan tanah di bawahnya bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri dari akar yang telah mencengkram bumi selama berabad-abad. Lalu, dengan satu bunyi retakan yang memekakkan telinga, pohon raksasa itu mulai tumbang. Semua menjauh. Sarman berteriak,
suaranya kalah oleh gemuruh kayu yang jatuh menghantam tanah. Para pekerja berlari berhamburan, berusaha menyelamatkan diri dari batang raksasa yang mulai roboh ke arah mereka. Namun, bagi Sarman, waktu terasa melambat. Ia melihat bagaimana bayangan pohon yang tumbang semakin membesar, menelan seluruh pandangannya. Ia mencoba berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Saat itu juga, batang pohon menghantam tubuhnya dengan keras. Dentuman besar mengguncang seluruh hutan, burung-burung beterbangan dari pepohonan, dan tanah seakan bergemuruh. Tubuh Sarman terhempas ke tanah, di bawah reruntuhan cabang dan serpihan kayu. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, darah mengalir dari dahinya, dan dunia di sekitarnya perlahan mulai mengabur. Para pekerja yang berhasil selamat hanya bisa menatap dengan ngeri. Dharma, yang masih berdiri tak jauh dari sana, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Pak Sarman," gumamnya lirih. Tak ada jawaban, tak ada gerakan, hanya kesunyian yang menggantung di udara, seolah hutan itu sedang menahan napas. Namun, sebelum ada yang bisa mendekat, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Udara tiba-tiba berubah lebih dingin, dan dari dalam batang pohon yang tumbang, muncul suara, bukan lagi jeritan kesakitan, melainkan suara bisikan yang jauh lebih menyeramkan. Suara itu seperti ribuan suara yang berbicara dalam satu waktu, menciptakan gema mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dharma dan para pekerja lainnya mundur ketakutan. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, pohon itu tidak hanya sekadar pohon biasa. Dan Sarman, ia bukan lagi sekadar korban kecelakaan. Ada sesuatu yang menunggunya di bawah sana, sesuatu yang selama ini terperangkap dalam kegelapan, dan kini telah terbebas. Gelap, itu hal pertama yang Sarman rasakan saat kesadarannya perlahan kembali. Namun, ini bukan sekadar kegelapan biasa. Ini adalah kehampaan mutlak, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa batas. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia melayang di tengah kehampaan yang tak berujung. Ia mencoba bergerak, tetapi tak bisa. Suara pun tak bisa keluar dari tenggorokannya. Lalu, tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah. Sebuah bisikan lirih bergema di sekelilingnya, seperti suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Namun, semakin lama, suara itu berubah menjadi rintihan. Tangisan, jeritan. Sarman ingin menutup telinganya, tapi ia bahkan tak bisa merasakan tangannya sendiri. Dalam kepanikannya, cahaya redup mulai muncul di kejauhan, membentuk sosok samar yang berdiri tegak, menghadap ke arahnya. Sosok itu perlahan mendekat, dan saat jaraknya cukup dekat, Sarman bisa melihatnya dengan jelas. Seorang pria tua berjubah hijau dengan mata kosong yang seolah bisa menembus jiwanya. Wajahnya dipenuhi guratan seperti akar pohon tua yang telah hidup selama berabad-abad. Suara pria itu dalam dan berat, berbicara dalam bahasa yang asing namun entah bagaimana bisa dimengerti oleh Sarman. "Kau telah membangunkan mereka," kata pria itu, suaranya menggema seperti berasal dari dalam bumi. "Dan kini, kau terperangkap di antara dunia mereka dan dunia manusia." Sarman mencoba berbicara, menanyakan apa maksudnya, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh peringatan. Seketika, rasa dingin merayapi tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tiba-tiba, ia jatuh ke dalam kehampaan tanpa dasar, sementara suara jeritan dan bisikan terus menghantui telinganya. Saat ia membuka matanya lagi, ia tak lagi berada di hutan. Ia berada di tempat yang menyerupai dunia yang ia kenal, tetapi semuanya tampak berbeda. Langit di atasnya berwarna keunguan, pohon-pohon tampak lebih besar dan menyeramkan, dengan akar-akar yang berdenyut seperti urat nadi. Tanah di bawahnya berwarna hitam, dan udara dipenuhi kabut tebal yang terasa berat di paru-parunya. Sarman mencoba bangkit, tubuhnya terasa kaku dan lemas. Namun, saat ia menoleh ke belakang, darahnya langsung membeku. Pohon raksasa yang tadi ia tebang masih berdiri tegak di sana, seolah belum pernah tumbang. Namun, di batangnya, terlihat ukiran wajah-wajah mengerikan yang tampak sedang menjerit kesakitan. Lalu, satu persatu, mata dari wajah-wajah itu terbuka dan menatap lurus ke arahnya. Sarman tersentak mundur, napasnya memburu. Ia tidak sedang bermimpi, ia telah memasuki dunia lain. Dunia yang seharusnya tak pernah ia masuki. Sarman berdiri terpaku, tubuhnya gemetar di hadapan pohon raksasa yang kini menatapnya kembali. Wajah-wajah yang terukir di batang pohon itu mengerang pelan,
mata mereka yang kosong seperti menyimpan kesakitan yang tak terbayangkan. Udara di sekitarnya semakin pekat, mencekik, seolah ingin menelan seluruh kesadarannya. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa seolah-olah ditarik oleh akar-akar tak terlihat. Lalu, suara itu datang lagi. Suara bisikan yang sejak tadi mengikutinya, kali ini lebih jelas, lebih menusuk ke dalam pikirannya. Kau tidak seharusnya ada di sini, suara itu terdengar dari segala arah, bergema di kepalanya, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam lautan kegelapan. Sarman menggigit bibirnya, berusaha tetap sadar. Ia mencoba mengingat bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Ingatan tentang pohon tumbang, jeritan yang keluar dari batang kayu, dan akhirnya dirinya tertimpa reruntuhan kayu mulai kembali dalam benaknya. Tapi ini tidak mungkin, ia seharusnya mati, atau setidaknya berada di dunia yang ia kenal. Namun, yang ada di hadapannya sekarang adalah dunia yang aneh dan asing. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh kakinya. Sarman menunduk dan melihat akar-akar hitam menjalar perlahan, melilit pergelangan kakinya. Ia tersentak panik dan berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia meronta, semakin erat akar-akar itu. Mencengkeramnya, seakan-akan pohon itu sedang mencoba menariknya lebih dalam, menjadikannya bagian dari entitas yang telah terkutuk selama berabad-abad. Di tengah kepanikannya, ia melihat sosok di kejauhan. Sosok pria tua berjubah hijau yang sebelumnya ia temui di dalam kegelapan. Pria itu berdiri diam, tatapannya kosong namun penuh makna. Kau harus memilih, katanya dengan suara berat. Menjadi bagian dari mereka, atau menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Sarman ingin berteriak menanyakan apa maksudnya, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Akar-akar yang membelitnya kini merayap ke atas, mencengkeram tubuhnya hingga ke dada. Napasnya semakin berat, kepalanya mulai berputar. Ia bisa merasakan kehangatan aneh yang menjalar ke dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang sedang menghisap jiwanya perlahan. Dunia di sekitarnya mulai bergetar, pohon-pohon di kejauhan berbisik dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok-sosok lain, bayangan manusia dengan tubuh transparan dan wajah pucat tanpa ekspresi. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, tangan mereka terulur, seakan ingin menariknya ke dalam jurang tak berujung. Sarman berusaha melawan, menggeliat, berteriak, tetapi semuanya terasa sia-sia. Tubuhnya semakin tenggelam dalam cengkeraman akar-akar itu. Rasa dingin mulai menjalar dari ujung jari-jarinya, dan dalam sekejap, ia sadar, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Sarman menggeliat sekuat tenaga, tapi akar-akar hitam itu semakin erat mencengkeram tubuhnya. Dingin menyelimuti setiap inci kulitnya, dan kesadarannya mulai memudar. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan menyeramkan semakin mendekat. Wajah-wajah tanpa ekspresi mereka kini terlihat lebih jelas. Mereka bukan hanya roh biasa, mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terjebak di dunia ini selama berabad-abad. Aku tidak bisa mati di sini, batinnya berteriak. Ia mencoba mengingat wajah anak dan istrinya yang menunggu di rumah, mencoba menguatkan tekadnya. Dengan sisa tenaga, ia meronta keras, tangannya mencakar tanah hitam yang lembek seperti lumpur. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman akar-akar itu, seolah mereka menikmati perjuangan sia-sianya. Pria tua berjubah hijau itu masih berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata penuh misteri. Jika kau ingin bebas, kau harus mengerti. Pohon ini bukan sekadar pohon. Ini adalah penjara, dan hanya mereka yang memahami kunci yang bisa keluar, katanya dengan nada datar. Sarman merasakan amarah membakar dadanya. Kalau kau tahu caranya, katakan sekarang. Teriaknya, suaranya serak. Namun, pria tua itu hanya tersenyum tipis dan mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah pohon raksasa yang masih berdiri tegak. Mata Sarman mengikuti arah tunjukannya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Di tengah batang pohon, di antara wajah-wajah yang terukir, ada satu wajah yang sangat familiar. Wajahnya sendiri, matanya membelalak ngeri. Tidak mungkin. Jika wajahnya ada di sana, apakah itu berarti ia sudah menjadi bagian dari pohon ini? Panik melanda pikirannya, tapi di saat itu juga ia menyadari kunci yang dimaksud pria tua tadi. Jika pohon ini adalah penjara, maka ia harus menghancurkan sumber kekuatannya. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu tajam di dekatnya dan mengarahkannya ke akar-akar yang membelit tubuhnya. Ia mengayunkannya sekuat tenaga, memotong akar-akar itu satu persatu.
Jeritan menggema di udara, bukan dari dirinya, tapi dari pohon itu sendiri. Akar-akar yang semula kokoh mulai melemah, gemetar seperti makhluk hidup yang merasakan kesakitan. Bayangan-bayangan di sekelilingnya juga mulai menghilang, terhisap kembali ke dalam tanah. Sarman merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, hingga akhirnya, ia jatuh ke tanah, terengah-engah, bebas dari jerat yang hampir mencabut nyawanya. Namun, ini belum selesai. Pohon itu kini bergetar hebat, retakan mulai muncul di batangnya, dan suara jeritan semakin keras. Udara di sekelilingnya berputar liar, menciptakan badai yang hampir menelannya. Sarman tahu ia hanya punya satu kesempatan, ia harus lari sebelum pohon itu benar-benar runtuh dan menutup jalan keluar selamanya. Dengan napas memburu, ia bangkit dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan dunia mengerikan ini sebelum semuanya terlambat. Sarman berlari sekuat tenaga, meninggalkan pohon terkutuk yang kini mulai runtuh di belakangnya. Tanah bergetar hebat, akar-akar besar mencuat dari dalam bumi, merayap seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba meraihnya kembali. Angin berputar liar, membawa suara jeritan yang semakin memekakkan telinga. Dunia ini sedang runtuh, dan ia tahu jika ia tidak segera keluar, ia akan terkubur selamanya. Kabut hitam di sekelilingnya semakin tebal, membuat pandangannya terbatas. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah dan penuh luka, tapi ia tidak punya pilihan selain terus berlari. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu, sebuah celah bercahaya di antara kabut kelam. Itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Namun, bayangan-bayangan yang tadi sempat menghilang kini muncul kembali, berdesakan keluar dari tanah, wajah-wajah mereka penuh kesakitan dan keputusasaan. Mereka merentangkan tangan mereka, mencoba meraih tubuh Sarman, seolah ingin menariknya agar tetap tinggal bersama mereka di dunia ini. "Jangan pergi," suara mereka berbisik, menciptakan gema menyeramkan di udara. Sarman menggertakkan giginya, "Aku bukan bagian dari kalian." Dengan sisa tenaganya, ia menerjang maju, mengabaikan tangan-tangan dingin yang berusaha menghalanginya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menahannya. Namun, cahaya di depannya semakin terang, semakin dekat. Hanya sedikit lagi. Lalu, tepat ketika ia hampir mencapai celah itu, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia tersentak dan jatuh tersungkur. Saat menoleh ke belakang, ia melihat akar hitam besar membelit kakinya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dari dalam pohon yang hampir runtuh, muncul sosok yang lebih besar, lebih menyeramkan, sesosok bayangan mengerikan dengan mata merah menyala. "Kau telah membangunkan kami, kau tak akan pergi." Suara itu menggema, lebih dalam dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sarman merasakan tubuhnya ditarik dengan kekuatan luar biasa, tapi ia menolak untuk menyerah. Dengan penuh tekad, ia meraih batu tajam yang masih ia pegang dan menghantamkan ke akar yang mencengkeramnya. Jeritan menggelegar memenuhi udara, dan akar itu melemah seketika. Sarman tidak membuang waktu. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia bangkit dan melompat ke dalam celah cahaya di depannya. Dalam sekejap, tubuhnya seakan ditarik oleh arus yang kuat, melayang di antara kegelapan dan cahaya. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, dan sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar suara terakhir dari dunia itu, suara jeritan penuh kemarahan yang akhirnya memudar menjadi keheningan. Saat matanya terbuka kembali, ia tidak lagi berada di dunia mengerikan itu. Ia terbaring di tanah berlumpur, di tengah hutan yang ia kenal. Cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, menerpa wajahnya yang basah oleh keringat dan darah. Di sekelilingnya, para pekerja berdiri terpaku, menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan dan ketakutan. Sarman ingin berbicara, ingin menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya dengan suara lemah. "Kita tidak boleh menyentuh pohon itu lagi." Sarman terbaring lemah di atas tanah berlumpur. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Para pekerja mengelilinginya dengan wajah cemas, beberapa di antaranya berbisik takut-takut, seakan tak percaya melihatnya masih hidup setelah tertimpa pohon sebesar itu. Dharma, yang sejak tadi berdiri paling dekat, akhirnya memberanikan diri berlutut dan menyentuh bahu Sarman. "Pak Sarman, astaga, kami kira Bapak sudah tiada." Suara Dharma bergetar. Matanya menatap ngeri ke arah pohon raksasa yang kini terbelah, batangnya menghitam seperti habis terbakar dari dalam. Bau anyir yang aneh masih menyelimuti udara, seakan menegaskan bahwa pohon itu bukan pohon biasa. Sarman mencoba bangkit,
Tapi seluruh tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang masih menahannya. Ia menatap tangan dan kakinya, bekas akar-akar hitam masih meninggalkan jejak samar di kulitnya, seperti luka bakar yang perlahan memudar. Hatinya mencelos, apakah ia benar-benar sudah kembali? Atau masih ada sesuatu dari dunia itu yang tersisa dalam dirinya? Lupakan pohon ini, kita tidak boleh menyentuhnya lagi, suara Sarman lirih, hampir seperti bisikan. Tapi Dharma dan beberapa pekerja lain mendengarnya dengan jelas. Mereka saling pandang, ragu-ragu. Hutan ini sudah menjadi tempat mereka bekerja bertahun-tahun. Jika mereka berhenti sekarang, bagaimana nasib mereka? Tapi, Pak, ini hutan yang sudah kita garap sejak lama, ucap seorang pekerja dengan nada takut. Kalau kita pergi sekarang, kita kehilangan pekerjaan, kita. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa kalian. Sarman mendadak berteriak, suaranya lebih keras daripada yang ia maksudkan. Para pekerja terkejut, mundur selangkah. Sarman memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa menjelaskan semuanya, tidak bisa mengatakan bahwa ia baru saja melawan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mereka tidak akan percaya. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara gemerisik datang dari dalam rerimbunan hutan. Semua menoleh ke arah suara itu. Angin tiba-tiba berembus dingin, membuat daun-daun kering berjatuhan ke tanah. Burung-burung yang bertengger di dahan mendadak terbang berhamburan, seperti merasakan bahaya yang tak terlihat. Sarman menegang. Ia tahu perasaan ini. Ia tahu betul hawa dingin yang kini merayapi tubuhnya. Sesuatu masih ada di sini. Mungkin, meski ia telah kembali, dunia itu belum benar-benar melepaskannya. Sarman berdiri kaku, tubuhnya masih gemetar meskipun ia berusaha keras menahan ketakutannya. Di sekelilingnya, para pekerja saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan mencemari ekspresi mereka. Mereka tahu ada yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka pahami. Semua mata mereka tertuju pada Sarman, berharap ia bisa memberi penjelasan lebih, meski ia sendiri pun merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Pak Sarman, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kita hadapi? Dharma bertanya dengan suara bergetar. Matanya penuh kecemasan, tetapi Sarman hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu apa yang mereka hadapi, teror yang datang dari pohon itu, dan entitas yang telah lama terperangkap di dalamnya. Namun, kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan, dan ia merasa kebingungannya sendiri semakin dalam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, mengangkat debu dari tanah dan menciptakan suara berdesir yang mengerikan. Dari dalam hutan, sebuah bayangan bergerak dengan cepat, seperti sesosok makhluk besar yang melayang di antara pohon-pohon. Sarman merasakan tubuhnya merinding, dan meskipun ia ingin berlari, kakinya terasa lumpuh oleh ketakutan yang merayap perlahan. Ini belum berakhir, bisiknya, suaranya serak. Seperti mendengar bisikan itu, bayangan yang samar tadi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan dalam sekejap, ia muncul di depan mereka. Seorang sosok tinggi, berbalut kain gelap, dengan mata yang menyala merah. Wajahnya tak dapat terlihat jelas, hanya bayangan kabur yang terus bergerak mengikuti arah pandang Sarman. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya, seolah makhluk itu berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sarman mundur selangkah, napasnya semakin berat. Itu bukan manusia, ia berusaha berkata, namun kata-katanya terhenti begitu saja. Makhluk itu mulai melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawah mereka bergetar. Para pekerja mundur, ketakutan, tetapi ada yang tetap berdiri, terpaku seolah terhipnotis. Pohon itu sudah mulai mencari pengganti, suara makhluk itu bergema dalam pikiran mereka. Kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan mengalir langsung ke dalam benak mereka, menciptakan rasa ngeri yang tak terkatakan. Sarman merasakan kepalanya dipenuhi suara-suara yang meronta-ronta, suara jeritan yang berasal dari mereka yang telah terperangkap dalam dunia itu. Sarman menatap makhluk itu dengan mata penuh amarah dan ketakutan. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai kami," teriaknya, meskipun suaranya terdengar rapuh dan penuh keraguan. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Tanpa sadar, ia mundur lagi, langkah demi langkah, semakin jauh dari para pekerja yang kini hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka tahu, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari teror ini. Makhluk itu berhenti sejenak, menatap Sarman dengan mata merahnya yang menembus langsung ke jiwanya. "Kalian semua sudah terpilih," katanya, suaranya menggetarkan bumi.
Hanya satu yang bisa bertahan, dan itu bukan kalian. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan keheningan yang tebal, yang membuat seluruh hutan terasa sepi dan kosong. Namun, Sarman tahu, ini baru